Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang senantiasa sabar mendampingi putra-putrinya ketika belajar. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar materi fikih, yaitu tentang kurban. Nah, langsung saja ya, Bu Guru jelaskan. Pertama, pengertian kurban. Kurban menurut bahasa ialah, kurban itu dari bahasa Arab, yaitu dari kata koruba yaqrubu kurbanan. Nah, jadi menurut bahasa ialah itu artinya dekat atau mendekat. Sedangkan menurut istilah syara ialah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan maksud semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak-anak harus tahu bagaimana sejarahnya kurban. Nah, ini ya, Bu Guru ceritakan sejarahnya kurban. Ibadah kurban merupakan ajaran untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Lalu disampaikanlah mimpinya itu kepada anak sematawayangnya tersebut, seraya menanyakan pendapat sang anak. Nah, karena Nabi Ismail termasuk anak yang soleh dan meyakini kebenaran ajaran yang dibawa bapaknya Ibrahim, maka ia pun rela untuk dikurbankan. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Ia rela mengorbankan putra tercintanya demi melaksanakan perintah Allah. Pada akhir cerita itu dikatakan bahwa kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sehingga selamatlah Ismail. Nah, demikian ya anak-anak ya ceritanya. Nah, kemudian hukum kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, kemudian waktu pelaksanaan kurban. Melaksanakan ibadah kurban hanya boleh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik, yaitu antara tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah, dimulai sejak selesai salat Idul Adha sampai terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah tersebut. Nah, kemudian ini ada ketentuan kurban. Nah, syarat dan jenis hewan kurban. Syarat hewan kurban itu apa aja sih ya? Nah, hewan-hewan yang dijadikan kurban harus memenuhi syarat-syarat syar'i sebagai berikut. Pertama, hewan kurban tidak boleh pincang salah satu kakinya. Hewan kurban tidak boleh hilang sebagian telinganya. Salah satu mata hewan kurban tidak boleh ada yang buta. Hewan kurban tidak boleh sedang dalam kondisi sakit. Hewan kurban tidak boleh terlalu kurus. Ekor hewan kurban tidak boleh buntung atau putus. Sebagian tanduk hewan kurban tidak boleh ada yang patah atau hilang. Hewan kurban dalam keadaan sehat, tidak sedang mengandung atau baru beranak. Kemudian jenis-jenis hewan kurban. Menurut syariat Islam ada beberapa jenis hewan yang dapat dijadikan hewan kurban, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun lebih dan berlaku untuk 7 orang per kurban ya. Yang kedua, sapi yang sudah berumur 2 tahun lebih dan berlaku untuk 7 orang per kurban. Nah, kemudian yang ketiga, kerbau yang sudah berumur 2 tahun lebih dan berlaku untuk 7 orang
berkurban. Yang keempat, domba yang sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya dan berlaku untuk 1 orang berkurban. Yang kelima, kambing yang sudah berumur 2 tahun lebih dan berlaku untuk 1 orang berkurban. Nah, anak-anak, tadi semoga anak-anak paham ya dengan penjelasan Bu Guru. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi, silakan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Seperti biasa, soal dan jawabannya ditulis di buku tulis ya, terus dikirim ke link yang Bu Guru sediakan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah pengertian kurban menurut istilah syara? Yang kedua, apakah hukum melaksanakan kurban? Yang ketiga, kapan waktu pelaksanaan kurban? Yang keempat, sebutkan syarat hewan kurban. Yang kelima, sebutkan jenis-jenis hewan kurban. Nah, anak-anak, demikian ya penjelasan dari Bu Guru. Semoga anak-anak bisa memahami dan ilmunya bermanfaat. Nah, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.